Selamat datang di video ini. Mari kita membahas soal tes intelijensi umum bagian numerik, khususnya ini di bagian materi persamaan kuadrat yang saya harap bisa bermanfaat untuk kamu mempersiapkan diri untuk mengikuti tes CPNS tahun ini. Baik, kita langsung ke soalnya. Kita bacakan. Tio harus membayar Rp10.000 untuk pembelian 5 buku dan 5 pensil. Dia membayar Rp11.900 untuk pembelian 7 buku dan 4 pensil. Berapakah yang harus dibayar oleh Tini bila ia membeli 10 buku dan 5 pensil? Tini harus membayar seharga titik-titik. Oke, untuk menjawab ini, kita harus bisa merubah atau mentransformasi cerita ini ke dalam bentuk persamaan gitu ya. Oke, kalau kita perhatikan dari soalnya ada dua jenis benda, ini buku dan pensil yang harus dibeli oleh Tini gitu ya. Nah, ini bisa kita misalkan atau kita jadikan sebagai variabel. Misalnya buku kita jadikan variabel X dan pensil kita misalkan sebagai variabel Y. Nah, kemudian kita membuat persamaan dari pembelian pembelian Sitia, lalu setelah kita selesaikan, kita bisa menghitung berapa harga yang harus dibayar oleh Tini. Nah, dari data pembelian Tio, kita bisa buat persamaan. 5 buku berarti 5X, dan dia beli 5 pensil. Ditambah berarti ya, ditambah 5Y, itu sama dengan Rp10.000. RP-nya nggak perlu kita tulis di persamaan. Lalu dari pembelian Tia, itu dia membeli 7 buku berarti 7X, dan 4 pensil berarti 4Y. Dan dikatakan, dia harus membayar Rp11.900. Nah, sekarang dari sini, dari dua persamaan ini, kita diminta menentukan berapa sih harga yang harus dibayar. Ini saya tulis di atas. Jika Tini membeli 10 buku berarti 10X ditambah 5 pensil berarti 5Y. Ini berapa harga yang harus dibayar? Jadi sebenarnya sampai di sini saja, lalu kita menyelesaikan. Oke, ada banyak metode yang sering digunakan untuk menyelesaikan ini, bisa metode matriks, eliminasi, atau substitusi. Kamu bisa memilih apapun, tapi di sini saya coba menggunakan cara yang eh, akan saya tunjukkan. Yang pertama, persamaan dari pembelian Tio kita sederhanakan menjadi X ditambah Y itu sama dengan 2000. Ini dari mana? Dengan sama-sama membagi eh, ruas kiri dan ruas kanan dengan 5 gitu ya. 5X dibagi 5 tinggal X, 5Y dibagi 5 tinggal Y, lalu 10.000 dibagi 5 itu 2000. Lalu ini bisa kita jadikan X sama dengan 2000 dikurang Y. Nah, kemudian persamaan ini kita substitusikan ke sini, nilai X-nya. Ke persamaan setia. Oke, berarti sekarang 7 dikali X berarti dikali 2000 dikurang Y ditambah 4Y sama dengan 11.900. Nah, sekarang bisa kamu kalikan. 7 dikali 2000, 7 dikali minus Y berarti adalah 14.000. Saya tulis ulang. 14.000 dikurang 7Y ditambah 4Y sama dengan 11.900. Lalu kamu bisa pindah ruas supaya di satu ruas adalah yang memiliki variabel yang sama. Dan di ruas kanan nanti ada konstanta. Jadi minus 7 dikurang 4Y itu sama dengan minus 3Y sama dengan 11.900 dikurang 14.000. Ini sama dengan 11.000 dikurang 14.000 berarti negatif ya. Itu negatif 2.100. 2.100 minus ini minus 3Y.
Nah, berarti sekarang kamu bisa menemukan nilai Y. Y adalah 2100 dibagi 3 sama dengan 700. Berarti dari sini kita ketahui harga dari apa namanya? Pensil ya tadi ya. Ya, pensil itu adalah 700 Y. Nah, dari sini kemudian kita bisa cari nilai X dengan substitusikan nilai Y ke sini, ke persamaan ini. Nah, saya taruh di sini. Di X sama dengan, sorry, 2000 dikurang Y. 2000 kurang Y. Di 2000 dikurang 700. Ini sama dengan 1300. Nah, sekarang kita sudah temukan nilai X dan Y. Dengan artian kita sudah menemukan harga buku dan harga satu, apa namanya, pensil. Jadi sekarang kita ke pertanyaannya. Ini, ini berapa gitu ya? 10X ditambah 5Y. Berarti tinggal kita masukkan data-data yang kita miliki. Berarti 10X ditambah 5Y itu sama dengan, berarti 10 dikali 1300 ditambah 5 dikali 700. Nah, itu berapa? Kita tinggal hitung saja. Ini sama dengan 13.000 ditambah 3.500 ya. 7 kali 5 itu 35. 3.500. Ini sama dengan 16.500. Artinya harga untuk pembelian ini adalah Rp 16.500 atau 16.500 IDR Indonesia rupiah. Di, sampai sini kita temukan jawaban yang paling tepat adalah bagian D, 16.500. Oke, terima kasih sudah menonton. Saya harap video pembahasan soal ini untuk persiapan mengikuti tes CPNS bermanfaat untuk kamu. Kalau kamu misalnya punya cara yang lebih cepat, sebaiknya kamu gunakan itu saja. Di sini saya jelaskan sedikit panjang untuk melihat konsepnya, gitu. Kalau kamu suka silakan di like dan mungkin kalau ada yang salah boleh disampaikan di kolom komentar. Terima kasih, kita ketemu kembali di video-video yang lain.